Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nyervis shockbreaker NMAX terbaru ya. Ini adalah NMAX New ya. Ini modelnya yang ada setelannya ya, untuk beban berat sama beban ringan ya. Ini adalah keluhannya bocor ya. Ini olinya udah sangat kotor sekali ya keluar, dan ini setelannya ada posisinya di sini ya. Bisa untuk supaya lebih keras dan empuk ya. Ini fungsinya untuk boncengan sama sendiri ya. Oke, ini keluhannya bocor ya. Akan kita langsung aja ke pembongkaran. Akan saya ganti sealnya ya, dan olinya. Oke, untuk pembongkaran kita skip aja dulu ya. Ya, ini udah dibongkar ya. Ini udah dibongkar, dan ini model setelannya begini ya teman-teman ya. Ini di sini ada dua model ya. Ini untuk penyetelan untuk sendiri ya, misalnya beban ringan atau beban berdua ada setelannya ya. Oke, untuk yang bagian sendiri ya, ini bisa kita di setel bagian pendek ya. Dan untuk bagian beban berat ini adalah posisinya diputar searah jarum jam ya, supaya lebih tekanannya lebih berat ya. Jadi cocok untuk buat boncengan ya. Oke, kita langsung aja ke pembongkaran. Kita akan buka bautnya dulu ya. Oke, untuk mur ini agak susah ya, karena posisi ujungnya as itu ada kelingannya ya. Ini ciri khas dari shockbreaker Yamaha ya. Semua Yamaha pasti pakai kelingan begini ya. Oke, kita jepit pakai tang ya untuk membuka murnya ya. Ini menggunakan kunci 19 ya. Oke, ini udah kebuka ya. Kita akan langsung ke pencopotan tabungnya ya. Ini posisi ini di lem ya, dan ini harus kita panasin pakai kompor apa api aja ya. Api apa saja, yang penting tuh bisa melelehkan lem yang di dalamnya ya. Oke, di sini saya akan menggunakan kompor aja ya, sesuai yang ada di sini ya. Oke, ini tahap pembakaran ya. Kita utamakan yang panas tuh di bagian pipa tabung ini ya. Karena lemnya posisinya di sini ya, supaya lemnya meleleh, jadi untuk membuka bisa gampang sekali ya. Oke, untuk pembakaran di kira-kira 1 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Yang penting ada panas untuk melelehkan lem aja ya fungsinya. Oke, ini udah dipanasin ya, dan ini pegangnya harus hati-hati ya. Harus pakai kain ya, apa-apa yang bisa di ya panas ya, kena tangan juga. Oke, kita jepit untuk bagian tabungnya ya, tabung pipa ini ya. Kita putar ya. Ini belum kenceng ya, akan kita kencengin. Oke, sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Awas kena tangan ya, ini panas sekali ya. Oke, kita langsung celupin aja ke air ya. Dan untuk pipa tabungnya juga kita masukin ke air langsung ya. Oke, kita kocok-kocok supaya dingin ya. Oke, setelah dingin kita akan keluarin asnya ya. Oke, ini untuk as tidak ada masalah ya, nggak ada lecet atau baret ya. Jadi kita akan menggunakan pergantian seal aja ya, sama olinya. Oke, kita langsung aja ke pemotongan untuk mengambil sealnya ya. Oke, kita potong aja pakai gergaji ya, supaya lebih cepat.
Ini cara pemotongan harus diputar-putar ya, supaya lurus, jangan sampai miring ya. Ya, setelah kepotong semua, kita langsung pukul aja pakai pahat ya. Oke, ini ring udah kena ya, kita tinggal ke pencongkelan seal ya. Jangan lupa dilapis pakai kainnya supaya tidak ada luka di bagian pipa tabungnya ya. Oke, untuk pencongkelan seal sangat mudah sekali ya, kita bisa menggunakan kunci 17 ya, kunci pas ya. Oke, ini ring debu sudah kena ya, seal debu, kita congkel aja langsung ya. Iya, ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya, pakai kunci 17 yang tipis ya. Oke, setelah kena kita langsung rapihkan aja ya di bagian atasnya dari sisa-sisa gram yang tajam ya, agar tidak melukai seal ya. Ya, setelah halus kita akan membuang yang tajamnya di bagian dalamnya ya, dengan menggunakan alat seperti ini ya, alat yang besi bulat ya. Ini fungsinya untuk menghilangkan tajam yang bagian dalam dan juga supaya bisa lebih mekar ya. Ya, ini udah selesai ya ke tahap pengambilan seal, kita langsung aja ke pencucian ya. Ini akan saya cuci supaya lebih bersih ya, supaya enak juga dalam pemasangan. Tabung semua as juga akan saya cuci. Oke, untuk pencucian kita skip aja dulu ya. Ya, ini udah saya cuci ya, kita tinggal ke pemasangan ya. Untuk pertama-tama kita masukin asnya ke bagian pipa tabung ini ya. Oke, setelah masuk kita akan memasukkan sealnya ya. Ini sealnya ya teman-teman ya, ini sealnya adalah seal asli ori ya, ukurannya 10 20 7,5 ya. Ingat 10 20 7,5. Oke, jangan lupa dilapis pakai plastik apa-apa aja ya, yang kira-kira bisa melindungi dari gesekan berat. Ya, ini seal udah masuk ya, kita pastikan jangan sampai ada yang melipat ya, atau kotoran ya, yang akan mengakibatkan kebocoran ya. Oke, setelah kita lihat aman ya, kita langsung masukin aja ya sealnya di bagian pipa tabungnya ya. Sesudah masuk sealnya, kita langsung pakai ring debu ya. Ini seal debu ya, jadi di sini tidak akan memakai ring luar ya, kita langsung pakai seal debu aja ya. Karena untuk model seal debu ini karet dalamnya ada besinya ya, jadi ini udah saya jamin kuat ya. Oke, setelah seal debu masuk, posisi segini ya teman-teman ya, kira-kira 1 mili dari seal tabung di bagian pipanya ya. Jadi ini kita akan melakukan pengelingan, dan ini sangat pas sekali ya, tidak usah pakai ring luar ya, cuman cukup pakai seal debu aja ya.
karena seal debu untuk NMAX dari Yamaha tuh sangat kuat sekali ya, jadi besi ada karetnya. Oke, untuk pengelingan kita pukul-pukul aja pakai palu yang kecil ya. Caranya diputar ya, dan hati-hati jangan sampai kena as ya. Terutama untuk pemula ya, jangan sampai kena as. Oke, sangat mudah sekali ya untuk pengelingan ini. Setelah kira-kira cukup ya untuk pengelingan, dipastikan supaya rapih, kita akan menggunakan gerinda kikir ya, untuk merapihkan dari yang tajam-tajamnya ya dan tidak rata. Oke, selanjutnya kita akan kikir ya. Setelah dikikir kita akan lihat hasilnya ya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman ya, sangat rapi sekali ya, dan sangat mudah sekali. Teman-teman pasti bisa ya melakukannya di rumah. Dan selanjutnya ini adalah untuk pengencangan tabung ya, yang tadi dibuka kita harus kencengin lagi semaksimal mungkin ya, jangan sampai ada kelonggaran, karena nomor satu beresiko ya, terutama dalam kebocoran. Oke, sekiranya sudah mantap, sudah kuat ya. Oke, ini cukup ya untuk pengencangan di bagian tabung ke tabungnya. Selanjutnya kita akan ke pengisian oli. Oke, kita akan ke pengisian oli. Untuk oli kita menggunakan oli yang encer ya, 0,5 ya. Oke, untuk oli kita masukin ke alat seperti ini ya, bekas oli shockbreaker depan. Untuk pengisian oli kita langsung isi full ya, sampai olinya keluar ya. Selanjutnya kita akan memompanya supaya oli bisa masuk ke tabung bagian luar. Oke, ini baru oli sedikit aja udah mantap ya tarikan. Kita langsung isi lagi ya. Setelah kita isi kita bisa pompa lagi ya. Sampai olinya kita tekan ke bawah, olinya bisa keluar ya. Oke, untuk masa pengisian oli kita bisa feeling sendiri ya kalau kira-kira olinya udah keluar, dan terutama tidak ada gelembung angin ya. Kalau masih ada gelembung kita pompa lagi ya, dan kita masukin olinya lagi lah. Jangan sampai ada jeda ya untuk shockbreaker NMAX tabung begini ya. Oke, kita coba tutup ya pakai tangan dulu ya. Setelah oli sudah cukup penuh, kita akan pakai murnya lagi ya. Kita kencengin pakai kunci L8 ya. Ini udah mantap tarikannya ya, dijamin ini udah mantap, tidak bakalan jeduk-jeduk dan tidak bakalan bocor lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan ini ya. Kita akan cuci ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.